Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Realitas dengan dosen pengampu Mistika Febriadi MPD yang disusun oleh Rania Sabila 2011080286 dan Amanda Desta Lestari 2011080439. Baik, langsung saja videonya. Selamat menyaksikan. A. Pandangan tentang manusia. Glanzer percaya bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan psikologis secara konstan atau terus-menerus, hadir sepanjang rentang kehidupan dan harus dipenuhi. Ketika seseorang mengalami masalah, hal tersebut disebabkan oleh satu faktor, yaitu terhambatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya. Secara lebih rinci, Glanzer menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis manusia meliputi cinta, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. B. Konsep dasar. Pada dasarnya setiap individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, di mana kebutuhan bersifat universal pada semua individu, sementara keinginan bersifat unik pada masing-masing individu. Ketika seseorang dapat memenuhi apa yang diinginkan, kebutuhan tersebut terpuaskan. Tetapi, jika apa yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan, maka orang akan frustasi dan akhirnya akan terus memunculkan perilaku baru sampai keinginannya. Oleh karena perilaku yang dimunculkan adalah bertujuan dan dipilih sendiri, maka Glanzer menyebutnya dengan teori kontrol. 1. Teori kontrol. 2. Responsibility atau tanggung jawab. 3. Reality atau kenyataan. 4. Trait, kebenaran. C. Proses konseling. Menurut Glanzer, hal-hal yang membawa perubahan sikap dari penolakan ke penerimaan realitas yang terjadi selama proses konseling adalah 1. Konselor dapat mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan apa yang dipersepsikan tentang kondisi yang dihadapinya. 2. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, mengevaluasi apakah yang ia lakukan selama ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Konselor fokus pada perilaku sekarang tanpa terpaku pada permasalahan masa lalu. 3. Konselor mau mengevaluasi perilakunya, merupakan kondisi di mana konselor membuat penilaian tentang apa yang telah ia lakukan terhadap dirinya berdasarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 4. Konselor mulai menetapkan perubahan yang dikehendakinya dan komitmen terhadap apa yang telah direncanakan. D. Tahap-tahap konseling. Tahap 1. Konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseli, sebab konseli akan terbuka dan bersedia menjalani proses konseling. Jika dia merasa bahwa konselor terlibat, bersahabat, dan dapat dipercaya. Tahap 2. Fokus pada perilaku sekarang. Setelah konseli dapat melibatkan diri kepada konselor, maka konselor akan kepada konseli apa yang dilakukannya sekarang. Tahap 3. Mengeksplorasi Total Behavior Counseling (IRD). Spesifik apa saja yang dilakukan konseling, cara pandang dalam konseling. Nilita, akar permasalahan konseling bersumber pada perilakunya atau doing, bukan pada perasaannya. Tahap 4. Konseling menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Memasuki tahap keempat, konselor menanyakan kepada konseling apakah pilihan perilakunya itu didasari oleh keyakinan bahwa hal itu baik baginya. Tahap 5. Merencanakan tindakan yang bertanggung jawab, disusun sifatnya spesifik dan konkret. Hal-hal yang akan dilakukan konal untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Tahap 6. Membuat komitmen. Konselor mendorong konselor untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Tahap 7. Tidak menerima permintaan maaf atau alasan konselor akan bertemu kembali dengan konselor pada batas waktu yang telah disepakati bersama. F. Peran dan fungsi konselor. Fungsi konselor dalam pendekatan realitas adalah melibatkan di mana dengan konseling pendekatan realitas dan direktif dan diaktif, yaitu peranan seperti guru yang mengarah dapat saja mengkonfrontasi sehingga konseling mampu menghadapi kefataan di sini. Terapis
sebagai fasilitator yang membantu konseli antar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.